Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada untuk kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya janjinya ya dan amin bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya, segala yang baik itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat anugerahmu, terima kasih buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui semua karena kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Kami buka hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa, ada satu keadaan yang Alkitab pernah mencatat di dalamnya yang bisa kita pelajari. Kita lihat sama-sama dalam Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-25. Alkitab mencatat bahwa Musa berseru-seru kepada Tuhan. Kenapa sampai Musa berseru-seru kepada Tuhan? Karena 3 hari lamanya bangsa Israel berjalan dan tidak mendapat air. Giliran masuk ke satu tempat yang bernama Mara, tempat itu dikatakan Alkitab, maka mereka mendapatkan air yang pahit, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Maka inilah yang Musa lakukan. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Oh haleluya. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi peristiwa ini, keadaan ini di mana mereka bangsa Israel dalam pimpinan Musa mengalami kesusahan, mengalami kekeringan, mengalami tidak adanya air dalam perjalanan mereka. Sehingga ketika masuk dalam suatu tempat, tidak ada lagi, bukan tidak ada air tetapi tidak manis, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Musa mengambil keputusan untuk berseru kepada Tuhan. Nah sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita. Apa yang pahit dalam hidupmu hari-hari ini? Berserulah. Sama-sama bilang sama saya harus berseru kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini ekonomimu sedang pahit, kalau hari-hari ini rumah tanggamu sedang kau kecap rasa pahit dalam hidupmu, kalau hari-hari ini kesehatanmu sedang kau alami adalah pahit dalam kesehatanmu, maka berserulah kepada Tuhan. Ini yang Musa lakukan ketika bangsa Israel 3 hari berjalan tidak mendapat air, masuk ke satu tempat dan bukannya mendapat air yang manis, ada air tetapi airnya pahit. Maka saat itulah Musa berseru kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan buat? Tuhan menunjukkan sepotong kayu untuk Musa lemparkan kayu itu ke dalam air. Dan apa yang terjadi? Maka air pahit itu menjadi air yang manis. Jadi pertanyaan, apakah kayu itu yang membuatnya manis? No, bukan kayu itu yang membuat manis, saudaraku. Tetapi Tuhan yang membuat air yang pahit itu menjadi manis. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang membuat pahit menjadi manis. Amin. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Susah, kedukaan, kekhawatiran itu bisa menimpa hidup kita. Tetapi hari ini kita diajarkan untuk berseru kepada Tuhan. Kita diingatkan bahwa apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa membuatnya manis. Hanya sekarang jadi pertanyaan, mau gak kita datang sama Tuhan yang bisa menyediakan segala sesuatu yang pahit itu menjadi manis? Kita lihat peristiwa di mana ada pernikahan, ada perkawinan di Kana, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan mereka kehabisan anggur. Lalu apa yang Yesus buat? Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk mengambil, mencedok air biasa, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Lalu ketika mencedoknya dibawa ke pemimpin pesta, maka Yesus mengubah air tawar itu menjadi anggur yang manis. Bahkan Alkitab mencatat anggur yang terbaik. Apa yang sedang pahit hari-hari ini dalam hidupmu?
Apa yang sedang tawar hari-hari ini dalam hidupmu? Ayo berseru sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup mengubah apa yang pahit dalam hidup kita menjadi manis. Kita punya Tuhan yang sanggup mengubah apa yang menjadi kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sebab Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan segala yang tidak baik menjadi baik. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, jangan menyerah, berserah. Jangan diam, berseru kepada Tuhan. Karena kita masih punya Tuhan kok. Kita masih punya Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Kita masih punya Tuhan yang sanggup mengubah rancangan-rancangan jahat manusia mendatangkan kebaikan buat kita. Itu Yusuf alami. Kita sanggup melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan dan pikirkan sebelumnya. Itu yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi bisa saja itu menimpa kita. Ya kan? Bangsa Israel dalam pimpinan Tuhan loh saudara, dalam kepemimpinan Musa. Musa diberikan mandat oleh Tuhan. Tuhan yang memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi mereka bisa mengalami air tidak ada selama 3 hari. Tidak mengalami hal tersebut, tidak minum. Saudara dikasih dalam Tuhan. Sekalinya dapat tempat, bukan air yang manis yang mereka dapat, tetapi air yang pahit. Tetapi ada pemimpin yang berseru kepada Tuhan. Ada pribadi yang berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan menunjukkan sesuatu yang bisa mengubahnya. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Kau sedang mengalami kesusahan. Kau sedang mengalami penderitaan. Engkau sedang mengalami keterpurukan. Kau sedang mengalami jalan buntu. Ayo datang berseru sama Tuhan. Ini waktunya engkau melihat sesuatu yang akan Tuhan ubah dalam hidupmu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Ketika kita semua mendengarkan firman Tuhan hari ini dan kau mau berseru kepada Tuhan, kau mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, maka hal ini pun terjadi dalam hidupmu. Terjadi dalam rumah tanggamu, yang pahit menjadi manis terjadi dalam ekonomimu, yang pahit menjadi manis terjadi dalam kesehatanmu, yang pahit menjadi manis, segalanya diubahkan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Sebab Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengubah dari apa yang tidak ada menjadi ada, dari apa yang pahit menjadi manis, dari segala kutuk menjadi berkat. Dia sanggup mengubahkan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, oh terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan kami tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang sanggup mengubah air pahit menjadi manis. Engkau Allah yang sanggup mengubah air putih menjadi anggur. Engkau sanggup mengubah dari apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab Engkaulah Allah. Engkau pembuat mujizat dalam hidup kami. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus. Kalau ada sesuatu yang pahit dalam hidup mereka. Mungkin itu di rumah tangga mereka. Mungkin itu di kesehatan mereka. Mungkin itu di ekonomi keuangan mereka. Hari ini mereka mau berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus Engkaulah Allah yang mengubahkan segala sesuatunya menjadi baik, menjadi indah, menjadi dahsyat dalam hidup umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berperkaralah ya Bapa. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hamba menyerahkan juga umat-Mu saat ini ya Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat. Sehingga ada pengharapan di hati kami untuk tetap terus percaya kepada Allah yang kami sembah dalam Yesus. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat, firman termaterai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.